ada vlogging kitnya, bisa zoom out langsung. Jadi sebenarnya harga kameranya itu. Hi everyone, welcome back with Nadine. Today I will be getting my new camera. It's Sony ZV-1. I'm here at the mall dan aku bakal ambil ini karena aku kemarin udah booking dulu telepon dan aku bakal ambil hari ini dan aku bakal beli di stall Sony langsung. This is my first camera karena aku sebelumnya selalu record pakai HP. I'm so excited for this and let's go get the camera. So today aku bakal unboxing barang yang baru banget aku beli hari ini. My first vlogging camera. Dan kita lihat, this is it, the famous Sony ZV-1. Dan ini kotaknya yang special edition, jadi kotaknya khusus kayak gini karena isinya ini kayak ada vlogging kitnya, kameranya sama ada pegangannya gitu kayak grip bluetooth. Sebenarnya aku udah tertarik kamera ini dari beberapa waktu lalu. Kemarin pas ke Surabaya tuh iseng ngeliat store Sony, aku coba-coba pegang-pegang, terus aku semakin tertarik tuh. Tapi waktu itu aku belum pengen beli, jadi kayak aku cuma lihat-lihat di YouTube doang kayak ini, oh keren ya kameranya. Tapi aku nggak ada niatan buat spend money on this gitu, jadi aku cuma lihat-lihat gitu. Terus kebetulan di sebelah aku tuh ada bapak-bapak yang lagi lihat-lihat, terus dia ngomong kayak, saya ambil yang itu aja mas, dipegang mbaknya. Terus dibilang sama pegawainya, katanya, oh iya kalau misalnya kakaknya tertarik sama yang ini, kebetulan udah diambil stoknya terakhir sama bapak yang tadi yang di sebelah mbak. Terus langsung, ya udah. Tapi emang aku nggak niat beli sih. Terus akhirnya aku pulang ke Bogor dan akhirnya aku beli hari ini di Kokas. Aku sampai telepon dulu sebelum berangkat. Aku tanya stoknya ada nggak yang paket bundle gini, karena yang bundle ini boxnya khusus. Kalau misalnya beli satuan kameranya boxnya beda kamera doang. Aku baru lihat yang kayak gini, soalnya aku lihat beberapa di YouTube itu emang paket yang bundle tuh udah lama adanya, tapi aku baru lihat kemarin ini ada yang boxnya kayak gini. Jadi kayaknya ini baru. Untuk harganya aku beli ini di 9.999.000, jadi 10 juta. Dan aku sampai pas di Surabaya itu aku ngambil brosurnya buat aku lihat-lihat. Jadi kalau sekarang tuh lagi ada promonya, kalau misalnya kalian beli kameranya aja itu ada cashback 500.000. Jadi sebenarnya harga kameranya itu 10.100.000. Terus kalau misalnya kalian beli yang ini jadi paketnya bundle gitu. Harga tripodnya ini aslinya 1.800.000. Kalau kalian beli ini jadi kayak pay with purchase, PWP, ini bisa dapat dua-duanya cuma 10 juta aja. Jadi bahkan paket ini lebih murah dari harga aslinya kameranya sebelum cashback ya. Jadi kamera aslinya kan 10.100.000, tapi kalau misalnya sama ini jadi 10 juta aja. Akhirnya aku cari-cari store Sony ada di mana, terus ketemu di Kokas. Langsung aku telepon ada stoknya apa enggak. Terus kebetulan tinggal satu, terus aku langsung booking. Oh ya besok saya berangkat sana, dan akhirnya aku tadi baru aja ambil ini barangnya dan sekarang kita bakal buka bareng-bareng. Ini boxnya bagus banget, kayak premium gitu, dan isinya ada kameranya sama ada tripodnya. Kalau misalnya kalian beli yang nggak paketan, jadi cuma dapet ininya aja, kameranya aja. Ini kameranya, so excited. Ya ampun, ini kita buka dan kebalik. Seperti biasa kalau misalnya beli gini bakal ada kertas-kertasnya kayak manualnya, dan kita buka lagi. Sini kali ya. Kameranya, kabel buat ngecasnya, terus ini ada windshield. Jadi ini nggak dikasih kepala chargernya ya. Kameranya kita buka. This is it, the famous Sony ZV-1. Bisa dibuka dan diputer. Puter. Oh ya ampun, hampir gua rusak. Masa baru beli udah rusak. Puter. Jadi nanti ini layarnya bisa kelihatan hadap depan. Ini belum bisa nyala karena aku belum masukin baterainya. Di boxnya juga ada baterainya. Ini sekarang kita bakal coba masukin aja. Terus kita masukin juga memorinya. Ini memorinya aku pakai yang 32, tapi sebenarnya aku udah beli yang 128 tapi belum datang, jadi aku pakai ini dulu sementara. Lalu kita tutup, dan ini ada locknya. Kita lock, dan the moment of truth, ini harusnya bisa langsung nyala kalau dibuka. Halo, dia langsung keluar kalau misalnya dibuka. Kalau dinyalain
Kita coba kalau kita matiin, yang langsung masuk sendiri, itu dia auto off. Jadi ini kayak gini. Di sini ada tombol on off buat nyalain. Ini mode buat ganti-ganti misalnya kita mau auto atau manual. Terus ini tombol recordnya. Ini tombol foto. Terus ini buat zoom in zoom out. Dan ini C1 ini artinya custom, bisa kita ubah sendiri. Tapi buat defaultnya ini bakal di set buat background defocus. Terus di sini ada tombol-tombol menunya. Ini ada yang bisa diputar. Ini oke, menu, terus FM ini buat lihat yang udah kita ambil foto atau videonya, dan ini delete atau C2 ini bisa di custom juga kayak yang di atas tadi. Di sampingnya sini ada 3 lubang, ini bisa buat mikrofon. Kalau misalnya kita punya yang mic eksternal nanti bakal dimasukin di sini. Terus yang ini buat ngecasnya, dan yang terakhir ada buat HDMI. Di sini ada buat masukin baterainya, ini ada locknya. Jadi kalau misalnya kita geser ke sini, dia bakal kebuka, dan ini ada baterainya, dan ini tempat buat memory cardnya. Saya tutup lagi, terus kita lock. And now let's see how this works. Kita lihat fokus tangan, fokus aku, tangan aku fokusnya cepet banget, kayak wow, so fast. Dan ini windshieldnya buat dipasang ke kameranya. Jadi ini gunanya buat ngalangin kayak kalau misalnya ada suara angin. Jadi nggak terlalu masuk ke sini noise suaranya. Kita buka di sini dulu. Jadi kalau udah dibuka dia kayak gini. Terus kita masukin. Oke, jadi dia bentuknya bakal kayak gini kalau misalnya dipasangin windshieldnya. Next kita unboxing tripodnya. Nah, isinya ada keras-keras manualnya juga. Dan dia tripodnya udah dapet pouch gini. Dan ini tripodnya dia bluetooth kayak gini dan bisa dibuka. Jadi ada kakinya 3. Cuma dia nggak bisa dipanjangin. Jadi emang gunanya buat ditaruh gini doang atau dipegang kayak gini. Jadi bisa dipasang ke kameranya. Cara pasangnya tinggal ditempel. Terus dia ada putarannya di sini. Kita puter aja. Jadi kayak kalau misalnya zaman dulu kan, kalau misalnya pasang kamera ke tripod tuh kan biasanya diputer kameranya gitu kan. Kalau ini tinggal udah ada putarannya gini, jadi lumayan memudahkan. Ini udah connect banget. Dia kayak gini kelihatannya. Aku gatel pengen narik karena kebiasaan pakai selfie stick. Jadi ini kayak selfie stick itu cuma pendek, dan ini bisa diputer kayak kalau misalnya kita mau kayak gini. Ini buat misalnya kita record ke depan. Nah, kayak gini megangnya. Terus kalau misalnya kita mau hadapin ke kita, jadi kita nggak perlu kayak gini, biar kita bisa pencet-pencet tombolnya. Tinggal diputer yang sini lagi, ditekan dan bisa diputar. Di kayak gini bisa hadap ke kita, dan ini screen-nya juga bisa dihadapin ke kita. Dan di sini ada tombol-tombolnya. Kita lihat tombolnya. Ada tombol foto, video buat record, dan ada zoom in zoom outnya langsung. C1 tombolnya sama kayak yang di atas tadi, bisa di custom dan bisa juga buat background defocus. Dan ini lock, jadi kayak kalau misalnya lagi di lock dia otomatis mati, jadi nggak bisa dipencet-pencet. Tapi kalau misalnya mau nyalain, tinggal locknya kita putar kayak gini. Ini bisa langsung kita pakai. Kita coba ya. Jadi ini kalau misalnya mau foto bisa kayak gitu, langsung ke foto. Terus ini bisa kita zoom out, kayak wow, kayak keren banget, so exciting. Cuma ini kalau aku pegang dia agak berat ya, aku nggak tahu apakah aku bakal betah buat pegang lama-lama. Kenapa dikasih kayak gini? Soalnya emang ini lensanya tuh kan nggak bisa diganti, jadi dia maksimalnya segitu doang. Jadi emang perlu kita panjangin lagi. Mungkin aku kepikiran buat bakal beli tripod yang agak lebih panjangan, yang bisa dipanjangin kayak selfie stick, tapi mungkin ntar dulu, kita cobain dulu yang ini. Sekarang kita bakal cobain gimana kalau record pakai kamera ini. Ini hasilnya dari kamera Sony ZV-1, kan bisa lihat sendiri warnanya kayak beda banget dari yang aku record pakai HP. BTW tadi aku lagi record pakai iPhone SE 2020 dan Sony ZV-1 kayak gini. The main reason kenapa aku beli Sony ZV-1 ini adalah fitur product showcase-nya. So let's try it out. Focus, not focus, focus, back to me. Oh my god, cepet banget. Kayak kalian tahu kan kalau misalnya kayak beauty influencer gitu, biasanya kalau misalnya nge-record tuh selalu tangannya gini kalau misalnya nunjukin produk. Jadi kalau sekarang nih nggak perlu gini lagi, ini udah langsung kayak ke detect gitu loh, kayak
cepet banget baliknya. Oh my god, kayak oke banget. BTW ini adalah mesin cuci Softlands otomatis aku. Kalau misalnya kalian tertarik, komen di bawah, nanti aku bikinin reviewnya. Next, di bundle-nya aku dapat free pouch sama extra windshield yang tadi di promonya itu, yang ini udah dapat free-nya. Jadi kita mau unboxing ini. Funny story, ini aku tadinya taunya nama ini tuh Dead Cat karena waktu aku nonton video-video di YouTube, orang-orang tuh pada nyebutnya Dead Cat. Jadi aku pikir emang namanya gitu, walaupun aku tahu namanya agak aneh. Terus pas aku lagi lihat-lihat di store Sony, aku nanya kan, Mas yang ini udah ada free Dead Cat-nya ya? Terus masnya kayak, apa? Free apa? Gitu. Aku langsung kayak malu, awkward gitu, kayak udah ada free Dead Cat, langsung aku cepetin gitu lah biar semakin kayak gak kedengeran, soalnya aku jadinya tunjuk-tunjuk doang, ini loh mas, ini gitu. Terus dia bilang, oh windshield, iya udah dapet. Terus aku kayak, aku baru tau kalau oh namanya windshield, jadi nama benernya tuh windshield guys. Soalnya aku juga emang rasa aneh namanya Dead Cat karena kucing mati, kasihan. Dan terus ini aku dapatnya yang warna merah putih. Pilihannya tadi tuh ada merah putih sama ada yang rainbow. Terus aku dapat pouchnya juga. Ini pouchnya jadi kayak tempat kameranya gitu. Ini kalau kita buka, bahannya ini kayak kanvas dengan warna jeans, tapi bukan jeans, kanvas. Terus atasnya kulit, terus ini dalamnya kayak gini, ada sekatnya. Dan selain itu aku beli baterai tambahan. Ini tadi kalau misalnya beli kamera dapat promo lagi, jadi kayak pay with purchase. Ini harga aslinya 400-an, terus diskon tadi jadi 200-an. Oke, ini isinya ada bubble wrapnya, dan ini baterainya, ada tempatnya juga kayak gini. Baterainya ini sama kayak yang di dalam. Ini tipenya untuk kamera Sony ZV-1 ini yang NP-BX1. Ini baterainya. Cuma yang aku agak nggak suka dari kamera ini adalah dia ngecasnya tuh dicolok pakai kameranya, jadi kayak ngecas HP gitu kan, kayak agak repot ya. Maksudnya kalau misalnya kita punya 2 baterai berarti nyoloknya satu-satu, sedangkan aku lupa aku punya kamera apa itu yang ada tempatnya, jadi ngecolok baterainya tuh langsung disusun 3 gitu, terus dicas bareng-bareng jadi di luar kamera. Jadi ya kalau Sony kayak gini. Kenapa aku beli kamera ini? Soalnya kalau kalian udah pernah nonton video aku sebelum-sebelumnya, kalian bakal tahu kalau misalnya aku sering banget ngevlog di mobil. Jadi aku record di perjalanan aku, OTW ke dentist atau kemanapun aku pergi gitu. Cuma aku nih tipe orangnya yang have no sense of direction. Jadi aku kemana-mana tuh harus pakai Google Maps, dan aku kan record pakai HP, dan aku nggak bisa jadinya kalau misalnya record terus tapi pakai Maps kan, kalau pasang Maps kan gini, terus misalnya record gini, terus kayak harus bolak-balik aplikasi, itu kan bahaya ya. So safety first guys. Dan HP aku juga udah penuh banget memorinya, jadi aku ngerasa aku perlu buat beli kamera. Dan Sony ZV-1 ini ukurannya kecil dan compact banget dibanding kamera-kamera lain, karena emang katanya nih dikhususin buat content creator, jadi cocok buat dibawa-bawa ngevlog. Dan ini lebih buat ke record video, nggak buat foto. Makanya tombolnya tadi kan ada tombol recordnya gede di atas, itu hampir sama kayak tombol fotonya. So kalau misalnya kamera lain kan biasanya tombol recordnya kecil terus agak di belakang gitu, jadinya agak susah. Kalau ini emang khusus buat record video, jadi emang dikhususin kayak gitu. Dan UI-nya juga katanya cocok buat pemula, gak banyak yang ribet-ribet pengaturannya, jadi cocok juga buat aku yang newbie banget di perkameraan. Dan ini layarnya bisa di flip yang kayak tadi aku bilang, jadi kalian gak bakal kerepotan, bisa sambil ngaca. Kalau misalnya pakai HP kan bisa kayak gini, cuma harus pakai kamera depan kan, jadi kalau pakai belakang nggak bisa record. Dan kalau ini kan bakal bisa ngaca dan tetap dapat kualitas yang sama bagusnya. Dan pas nge-record ini bakal ada lampu yang merah nyala di depan kameranya, jadi kalian nggak bakal lupa mencet buat record. Jadi kayak kalian udah ngomong panjang lebar terus ternyata nggak record kan, tuh pasti kesel banget. Ini ada lampunya kelihatan jelas, jadi nggak bakal salah. Oh ya, kamera ini tersedia dalam 2 warna, ada hitam sama putih. Aku tadinya galau mau pilih yang mana karena yang putih lucu juga, cuma aku ngerasa yang putih ini terlalu mencolok buat aku karena bajuku mostly hitam, jadi yang hitam bakal lebih blend in sama outfit aku, jadi nggak terlalu mencolok juga kalau misalnya aku mau ngevlog di depan umum. I've watched a ton of videos yang menyarankan kamera seri ini, Sony ZV-1, makanya aku tertarik banget. Kayaknya ini udah terpercaya ya karena reviewnya tuh bagus-bagus banget semuanya. Ada sih alternatifnya yang lebih murah, itu kayak beda 3 jutaan, namanya Sony ZV-1F, jadi ada F-nya di belakangnya, harganya sekitar 7 atau 8 jutaan, tapi dia baru banget keluar, jadi reviewnya tuh kayak masih sedikit, dan reviewnya tuh macam-macam gitu loh, kayak ada yang bilang bagus, ada yang bilang cukup, ada yang bilang
jelek. Jadi dan yang kalau misalnya ngomong bagus pun kita masih nggak tahu gitu loh, kayak itu apakah bener-bener review asli atau review bayaran. Soalnya kayak yang ngomong itu kan selalu dibandingin sama yang Sony ZV-1 ini ya, karena emang ini lebih mahal, jadi emang pasti lebih bagus. Jadi yang nyebutin ZV-1F itu nggak ada yang ngomong bagus banget, paling ya bagus aja. Kalau ini tuh banyak banget yang ngomong ini bagus banget. Jadi mungkin kalau kalian mau cari yang lebih murah bisa yang Sony ZV-1F, tapi mungkin tunggu dulu beberapa lama biar review jujurnya lebih banyak lagi, jadi kalian bisa nilai sendiri. And if you want to know more about this camera, I'll link the description below. Dan sekarang kayaknya aku bakal nyoba-nyobain dulu kameranya dan tripodnya kayak gimana. Dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, it means a lot to me. And jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next time. Bye!